Bagaimana caranya mempertahankan hijab? Oke, jadi saya sudah berhijab kurang lebih 6 tahun ya. Saya sudah berhijab cukup lama, tapi bukan berarti dalam proses saya berhijab itu atau dalam mempertahankan hijab itu mulus, tidak ada rintangan, tidak ada ujian. Ujiannya tuh Masya Allah. Kalau kita lihat di luar sana banyak sekali ya public figure, artis yang habis pakai hijab terus dilepas lagi, pakai hijab terus dilepas lagi, Masya Allah. Itu benar-benar menginspirasi saya gitu ya. Ternyata memang berhijab itu tidak mudah gitu. Berhijab itu butuh iman dan takwa yang kuat gitu ya. Dan butuh ilmu untuk bisa mempertahankan hijab ya. Tidak bisa semata-mata cuma berhijab gitu ya, menutup aurat sesuka hati gitu. Tapi mempertahankan atau mengistiqomahkan itu yang susah. Jadi yang pertama, bagaimana cara saya mempertahankan hijab itu adalah saya sering merenung ya. Saya sering muhasabah diri. Bahwa saya berhijab itu bukan untuk manusia ya. Zeda, ingat, berhijab jangan karena manusia. Itu yang selalu saya katakan kepada diri saya sendiri. Saya tidak mau berhijab karena manusia dan untuk manusia, tapi saya berhijab karena Allah dan untuk Allah. Dan hijab ini wajib, bukan sunnah ya, karena saya dulu taunya sunnah. Lalu yang kedua, yang pasti adalah saya memperbanyak ibadah, saya memperbanyak zikir ya, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah, banyak beristighfar ya. Sholat jangan sampai lalai, jangan sampai ditinggalkan ya. Karena hidayah itu akan muncul pada saat kita sering melakukan ibadah, pada saat kita sering bersujud, pada saat kita sering beristighfar, pada saat kita sering mengingat Allah. Hidayah di hati itu akan diberikan oleh Allah terus menerus. Petunjuk, keyakinan itu akan diberikan Allah, dan Allah itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Jadi tidak ada ruang, tidak ada celah bagi kita untuk melakukan maksiat ya. Itu adalah salah satu cara saya untuk mempertahankan hijab, adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang orang yang berhijab itu ujiannya besar sekali. Syaitan, iblis tidak akan diam. Syaitan, iblis akan terus menggoda dan menggoda bagaimana caranya agar kita melepas hijab kita dan membuka aurat kita. Selanjutnya adalah saya selalu ingat dengan kematian ya. Inilah yang membuat saya mempertahankan hijab. Ingat mati, dan ingat mati gitu. Karena saya sudah sering melewati beberapa fase di mana saya hampir mati. Itu benar-benar sangat memilukan ya kalau kita flashback lagi. Tapi intinya begitu ya. Jadi saya selalu dihadapkan Allah dengan kematian. Beberapa kali saya selalu mengalami fase di mana saya hampir mati ya, mengalami fase di mana saya seperti orang yang sedang sakaratul maut, tapi Allah berikan kesempatan lagi, Allah berikan kesempatan lagi dan lagi gitu. Dari situ saya berpikir gitu, kalau saya besok mati dalam keadaan tidak menutup aurat, bagaimana ya? Saya berpikir di situ. Kalau saya besok mati atau bahkan hari ini mati dalam keadaan saya membuka aurat, gimana ya marahnya Allah ya? Gimana murkanya Allah? Gimana nasib orang tua saya yang harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah gitu? Saya selalu berpikir seperti itu, karena sejatinya memang usia, umur itu tidak ada yang tahu ya. Kita seringkali menunda-nunda untuk berhijab, seolah-olah kita yakin bahwa umur kita akan panjang, seolah-olah kita yakin bahwa kita akan hidup setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan lebih lama dari itu gitu. Padahal kita tidak tahu gitu, besok bisa aja kita dicabut oleh Allah nyawa kita, bisa aja kita mati begitu. Bahkan hari ini pun kita belum tentu hidup gitu. Kita tidak tahu apakah kita akan menghadapi kematian atau tidak. Jadi itu yang menyadarkan saya, apa yang saya cari di dunia ini rasanya sudah tidak ada lagi gitu ya. Lalu selanjutnya adalah saya sering menjalani dan mengalami cobaan hidup yang berat ya. Tidak hanya melewati kematian berkali-kali, tidak hanya merasakan sakaratul maut berkali-kali, tapi saya juga sering diuji hati saya, dimana itu menyebabkan luka ya, sakit hati, hatinya hancur berkeping-keping, dan saya juga seringkali melakukan tindakan bunuh diri ya,
Untungnya Allah selalu menyelamatkan saya, dan di situ hati saya hancur, kacau, tidak tenang. Nah, setelah saya berhijab dan mempertahankan hijab, alhamdulillah hati saya jauh lebih tenang sekarang. Saya sudah tidak ada lagi pikiran atau keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup. Tidak ada lagi keinginan terkait dengan keputusasaan menjalani hidup gitu. Tidak ada lagi rasa amarah yang berlebihan gitu ya. Hati hancur sehancur-hancurnya sampai ingin menyakiti diri sendiri. Itu sudah tidak ada lagi. Walaupun bukan berarti saya sudah tidak mengalami ujian hidup ya. Sampai detik ini saya masih mengalami ujian hidup. Hanya saja mungkin alhamdulillah sekarang Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana cara untuk bersabar, bagaimana cara untuk menjalani ujian hidup. Saya memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Jadi perbaiki lingkungan kita, ya. Kalau sebelumnya saya seringkali bergaul dengan dunia yang glamor, ya, dengan dunia yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan duniawi, ya. Sekarang saya lebih fokus untuk berkumpul dengan manusia-manusia yang soleh, ya, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, berzikir, sholat, bersujud. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu dari orang-orang soleh, dan itu semakin menguatkan hati, menguatkan keimanan, dan juga menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, terutama dalam mempertahankan hijab. Itu penting sekali, ya. Dan juga mungkin kalau kita tidak punya lingkungan yang soleh, ya, kita bisa melihat kajian-kajian. Sekarang kan sudah banyak sekali ya online gitu, kajian online atau kajian lewat YouTube, ya. Kita sering-sering saja melihat kajian dan mendengarkan kajian-kajian tentang agama. Insya Allah nanti hati kita akan terbuka dan Allah akan memberikan hidayahnya untuk kita. Saya merasakan kenikmatan beribadah yang luar biasa dari sebelumnya. Dulu sebelum berhijab saya juga melakukan sholat, saya juga melaksanakan sholat. Hanya saja dulu tuh sepertinya tidak begitu menikmati, ya. Sholat itu seperti ibaratnya kewajiban yang harus saya lakukan. Jadi kadang rasanya tuh kayak terpaksa gitu. Itu dulu sebelum berhijab. Tapi setelah berhijab itu sepertinya, ya, ada perubahan besar yang saya rasakan gitu. Pada saat bersujud, pada saat berdoa, pada saat melakukan ibadah kepada Allah, itu seringkali meneteskan air mata, ya. Padahal sebelumnya tidak seperti itu, gitu. Sekarang tuh kayak beribadah tuh kayak menikmati banget gitu. Beribadah tuh kayak khusyuk, ya, dan merasakan kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Itu saya rasakan banget. Karena saya merenung kenapa, ya. Oh ya, saya dapat jawabannya. Bisa jadi karena dulu saya tidak menutup aurat, jadi ada tembok yang kokoh yang menghalangi kenikmatan atau kedekatan saya kepada Allah, ya. Karena ada dosa, karena saya membuka aurat, ya, saya tidak menutup aurat. Mungkin di situ ada penghalang, ya, yaitu dosa. Tapi sekarang alhamdulillah setiap kali saya berdoa, setiap kali saya sholat, setiap kali saya beribadah, berzikir, itu saya merasakan ketenangan, kedamaian, dan kenikmatan yang Masya Allah tidak saya rasakan pada saat saya belum berhijab dulu, ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mempertahankan hijab? Perbanyak zikir, ya, perbanyak istighfar, ya, perbanyak meminta ampun kepada Allah, ya, agar Allah merahmati kita, agar Allah tidak mencabut hidayah dalam hati kita, agar Allah terus memberikan hidayahnya untuk kita, agar kita terus bisa mempertahankan hijab. Karena orang yang bisa mempertahankan hijab dalam waktu yang lama, dan semoga saja sampai nafas terakhir, itu adalah manusia yang sangat beruntung, ya, wanita yang sangat beruntung, ya. Karena sesungguhnya mempertahankan hijab itu sangat-sangat tidak mudah, ya, sangat-sangat besar sekali ujiannya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa berperang dengan nafsu, dengan syahwat, dengan syaitan, dengan iblis yang senantiasa menggoda, bahkan dengan manusia yang senantiasa juga menggoda kita untuk melepas hijab. Salah satu cara yang paling ampuh adalah kita banyak beristighfar, ya, kita banyak meminta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni semua kesalahan kita. Kalau diri kita sudah bersih, rahmat itu, hidayah itu akan mudah masuknya. Tapi kalau kita tidak pernah beristighfar, dosa kita banyak, ya, maka penghalang dari turunnya rahmat, turunnya hidayah ke hati kita itu juga semakin banyak. Jadi akan sulit rasanya kalau kita tidak pernah beristighfar, kita bisa menerima rahmat dan hidayah. Oleh karena itu,
perbanyak beristighfar, perbanyak meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, saat ini, ataupun yang akan datang. Sehari itu setidaknya saya beristighfar tuh hampir 500 sampai 1000 kali ya. Itu. Jadi saya merasa itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan saya. Ya, jadi seperti sholat, istighfar, zikir itu bukan sesuatu yang wajib dan harus saya paksakan, tapi itu adalah sesuatu yang memang sangat-sangat saya butuhkan. Saya akan tersiksa jika tidak sujud kepada Allah. Saya akan tersiksa jika saya tidak beristighfar. Saya akan tersiksa jika saya tidak berzikir, jika saya tidak bersedekah. Ya, itu adalah mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sejatinya kita beribadah bukan karena kewajiban semata, tapi karena memang kita butuh dengan ibadah itu sebagai manusia. Semoga menginspirasi. Saya Zeda Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.